Halo. 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 Jadi gimana nih? Gimana nih? Capek nih sama kehidupan nih. Gila. Aduh, Capek banget begini cuy. salah, begitu salah. Ya kan? Salah semua. Semuanya serba salah. Bang Mada Iya, kenapa emang? Serba salahnya kenapa bang? iya, jadi gimana ya? Cerita aja kali ya. Gas. Gas. Tapi jangan aku dulu deh, malu aku coba yang lain dulu. Coba deh, Mara dulu deh. Aku dulu. Mm-mm. Aku. Kali-kali ada Aku yang mau masih malu-malu. diceritain. Oh gini, aku punya pertanyaan buat kalian. Kalau Ya. kalian nanti jadi orang tua, kalian prefer anak kalian secara default taat sama peraturan atau nggak taat sama peraturan? Ini Bang Mada Hmm, dulu atau gimana? Bang Mada dulu lah ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada kayak tergantung anaknya, nggak ada kayak gitu. Misalkan setiap anak kan biasa kalau lahir ada default personality kan ya. Nah, hmm. itu kalian prefer yang kayak gimana? Jadi ini prefer maksudnya dari anaknya sendiri dulu apa cara aku ngajarin ini? Maksudnya dari dia sendiri dulu gimana tuh? Aku pengennya anaknya ini deh apa ngikutin aturan gitu kan maksudnya. Misalnya, Mada sebagai orang tua gimana? Oke. Prefer anaknya secara default mereka tipe yang emang sudah taat aturan, gampang ikut, atau yang eh, agak membangkang lah bisa dibilang kan, kurang kurang bisa cepet ikutin aturan. Hmm, Oke, kalau kayak gitu sih aku pasti yang ngikutin aturan sih ya. Soalnya aku sendiri juga ngikutin aturan banget orangnya. Udah It template-nya ya doesn't ikut. iya, but it doesn't mean that it's a really good thing though. Kadang-kadang tuh aku merasa aku ngikutin aturan banget tapi kadang kalah sama yang lain gitu loh, ketinggalan sama yang lain. Hmm, Jadi kalau ditanya kayak gitu sih aku tetap ya harus ikutin aturan lah, kalau enggak jadi berandalan dong. mm, Tapi jangan sampai benar-benar kayak stick up to the rules aja sih kalau aku. oke. Kalau aku kurang lebih sama sih. Cuman ya kayak iya sih kurang sama, kurang lebih sama kan kayak ya kalau untuk milih pasti pilih anak bukan milih sih tapi kayak lebih prefer anak yang patuh gitu kan, yang taat sama peraturan yang udah ada gitu. Cuman ya gitu, kalau terlalu patuh juga kan agak-agak gimana gitu kan, jatuhnya Hmm. juga kan terlalu strict sama diri sendiri juga lah gitu, seperti Hmm. itu. Jadi, background aku nanya begini tuh sebenarnya karena kemarin kan aku ketemu sama keluarga besarku. Terus Hmm. ya biasalah kalau ketemu sama keluarga kan pasti ada omongan ya, AIU segala macem gitu-gitu. Hmm. Mhm. Intinya dari aku dan sepupu-sepupuku, aku nemu kita punya tren, ya tren lah bisa dibilang ya. Kalau kita takut ngelakuin apa-apa, karena keluarga kita strict banget. Makanya tadi aku nanya, soalnya kalau anak-anak yang dari awalnya suka Ah. sama, ya mungkin awalnya kalau aku pribadi kan jawabanku pribadi lebih ke aku prefer anakku nggak taat aturan, karena aku pingin Hmm. mereka nanya dan membangkang. Kalau ujungnya Mhm. mereka akhirnya patuh itu karena mereka pingin apa jadi part of society, jadi mau nggak mau mereka harus ngikutin kan apa aturan yang sudah ada yang secara template cocok buat kita semua kayak gitu kan ya. Nah kalau sama orang Mhm. tuaku atau ya sama sepupuku segala macam kayak gitu, kita kebiasa dicekokin aturan harus diikutin dan nggak ada penjelasannya. Yes. Iya kan, Itu karena jadinya itu jadi suatu masalah sih sekarang karena ah kalau nggak ada penjelasan tuh jadi kayak harus ngikutin aja gitu kan anak. mm-mm. Dimana nanti gedenya tuh bingung gitu loh. Kenapa gua harus ngikutin sih? Kenapa harus ini sih gitu? Iya terus jadinya Hmm. susah susah apa ya, susah nanggung konsekuensi kalau bisa dibilang, jadi apa-apa tuh nanya, Nah, apa-apa sama kalau ada susah ide tuh ngambil nggak jadi. keputusan gitu. Itu yang Hmm. aku perhatiin dari aku dan sepupu-sepupuku. Kalau aku mungkin karena udah agak lebih besar ya, jadi agak lebih bisa nahan mental kalau ada keputusan yang sulit. Nah mereka enggak, mereka apa-apa masih yang pokoknya takut banget lah semuanya di hal apapun. Cuman perkara beli baju aja mereka takut. Iya. Sampai sebegitunya Kayak kan aku dulu itu sih itu. agak agak kurang sehat kan ya sebenarnya. Walaupun Mm-mm. mungkin
ya menjadi part of society yang nggak macem-macem, tapi jadinya tidak ada apa ya, individuality. Kan kadang emang kalau individuality yang harus diutamakan, kadang kayak nggak gitu ngikutin peraturan kan, kadang. Terus Yes. Jadi makanya tadi aku nanya prefer gimana, soalnya aku juga bertanya kan ke aku sendiri, kalau aku nanti jadi orang tua, preferan aku nurut terus dan nyaris bisa dibilang nggak ada masalah kan ya kalau anak-anak yang taat aturan, atau aku preferan aku membangkang, terus aku bikin aku stres sampai kepala botak kayak gitu. Tapi akhirnya eh, apa, dengan berdebat atau segala macam pasti digerus juga kan sama masyarakat kayak gitu. Dia ujungnya jadi mengerti kenapa ada beberapa aturan yang harus diikutin, mana yang bisa apa sih ibaratnya tuh loophole kayak gitu kan ya, yang mereka bisa kayak ya nggak gitu ngikutin aturan juga nggak apa-apa. hmm, Cuma aturan itu sih sebenarnya kan dari awalnya berhubungan sama budaya juga gak sih? Iya. Kayak itu aturan di Pulau Jawa mungkin beda sama aturan di Sumatera gitu. Dan terus beda dengan Eropa gitu kan. Iya. Menurut aku sih kayak kalau menurut aku ya kayak itu mendingan segala macam tuh harus balance gitu loh. Kalau aku emang jadi parent nantinya. Hmm. Karena kalau dibilang mau jadi pembangkang juga eh aku rada nggak mau juga sih kalau jadi pembangkang ya. Repot banget gak sih kalau membangkang mulu gitu kan. Pasti. mm-mm. So ujung-ujungnya balik ke ajaran kita masing-masing kan ke anak kita gitu. Mm-mm. Kalau yang aku ngerasain sih. Jadi kalau cerita aku tuh, aku sebenarnya dari kecil mamaku tuh kayak selalu apa ya? Dia ibunya dia. Jadi nenek aku tuh eh rulesnya tuh kayak harus diikutin banget gitu loh. Hmm. Satu Strict hal banget gitu lah contoh, ya. strict banget. Contohnya tuh hal-hal kecil aja sebenarnya kayak misalnya nyuci piring nih, nyuci piring. Itu tuh dia harus ada aturannya. Nyuci piring itu harus sampai cekit 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 gitu bunyinya piringnya Makin celong. sampai kinclong, dan itu tuh benar-benar sampai mamaku sendiri tuh sampai sekarang tuh kayak gitu, kayak nyuci kamu kalau nyuci harus sampai sampai benar-benar bersih, nggak ada minyak satu pun, nggak ada gitu, dia ujung-ujungnya kayak jadi stres sendiri gitu kan. Nah menurut aku kayak dari awal ya balik ke parenting lagi sih, emang dari awal harus dikasih tahu logikanya, harus dikasih tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Tapi harus dikasih tahu juga bahwa jangan takut ngambil keputusan sih paling. Hmm. Yang aku rasa It tuh susah sometimes sebagai orang tua sebenarnya ngasih penjelasan, apalagi kalau kerja ya. hmm, Ya nggak sih? Butuh waktu soalnya pasti kan. butuh Apalagi waktu kalau karena anaknya itu agak-agak nantinya anaknya juga akan merasakan sendiri sih. Maksudnya harus ada pengalaman sendiri sih. Cuma nggak ada salahnya kalau kita kasih baseline lah gitu Mm-mm. menurut aku. Karena udah nonton ini belum sih? Udah nonton Adolescence udah nonton belum? Adolescence tuh yang mana ya? Coba aku cari dulu. Ada Adolescence tuh, Judulnya jadi aku tahu sih. dia keren banget deh, dia kayak one shot gitu kan Oh, ini filmnya, yang baru ya? series yang baru Iya, iya, ada di belum, Netflix. aku belum nonton. Itu kan Itu tentang keluar parenting bioskop ya. nggak sih? Enggak kan series. It's series. Hmm. Oke. Aku belum nonton. Jadi itu tuh kayak ditunjukin, ya ini garis besarnya aja lah ya, ditunjukin bahwa walaupun kamu udah sebaik-baiknya, kamu merasa gue udah kayaknya udah baik nih sama parentingnya, gue udah bagus kok anak gue, tapi kita nggak tahu di luar lingkungan kita tuh ada apa yang masuk gitu kan. True. Jadi Faktor eksternalnya kan kita kan nggak bisa ya, nggak bisa ngontrol juga semuanya. yes, jadi ya susah juga sih kadang. Ya parenting emang susah sih, harus dijalanin dulu gitu. Terus sih. Idenya sekarang sih itu. Idenya sekarang itu yang penting Idenya. kita udah aware dulu sih, sebenarnya segala macam tuh harus udah aware dulu. Apa ya? Aku Gila kan. belum beranak kan, tapi Belum punya bertelur, udah belum bertelur tapi. bertelur. Cuman Oh, udah aku punya 2 anjing lah ya, peliharaan, dan aku lumayan mendidik mereka buat disiplin untuk pipis dan pup. ya. Itu susah karena ya kan nggak ada yang bilang ya kalau anjing itu kayak anak umur 2 tahun. Pernah dengar gak sih omongan kayak gitu? Jadi kayak mental state-nya sama ya IQ-nya segala macam itu kayak mereka stuck di anak umur 2 tahun.
Dan 2 tahun itu kalau di anak-anak manusia umur umur lagi kayak setan-setannya katanya kan ya. Iya kan katanya kayak gitu kan. Heeh. Nah ya udah itulah berarti aku Betul, stuck sama betul. anak sama setan-setan ini terus. Susah banget ngedidik mereka soalnya aku harus disiplin juga. Apa the Betul. amount of time aku spend ke mereka buat tahu kapan pipis pup. Bahkan bukan cuman itu ya, cuman kayak eh, tendensi mereka misalnya kalau mau berulah gimana. Soalnya yang ngabisin waktu banget buat ngajarin tanpa kekerasan ya. Soalnya bisa aja kan sebenarnya aku langsung mukul gitu loh maksudnya. Hmm. Betul. Itu cara paling gampang kan untuk bikin orang taat aturan pakai fear kan. Yes. Makanya tuh aku lanjut sama pertanyaan lagi yang selanjutnya. Kalau kalian pernah denger namanya Montessori atau Tiger Mom, Montessori itu yang tipe yang dikasih penjelasan. Yang misalnya kalau anak-anaknya marah, meluapkan emosinya. Sambil Ah, pelan-pelan nanti mamanya ngomongin kamu kenapa, apa yang bikin kamu emosi. Hmm. Nyambung jadi ke sana. mungkin agak kurang berlaku ya kalau di Asian parent gitu. Kayaknya Ayo. kurang, kayaknya lebih berlakunya tuh yang Tiger Mom itu sih. Karena ya jujur ya orang tua aku juga mengadopsi ya Tiger Mom itu yang memang strict banget gitu kan. Mm-mm. Hmm. Karena posisinya kalau dari aku tuh orang tua aku tuh gimana ya tipenya kayak karena aku anak perempuan sendiri, terus jadi kayak aku tuh serba apa-apanya tuh kayak didikte gitu. Kayak kamu tuh perempuan gak boleh gini gini gitu. Kayak kamu kalau kamu kayak gini-gini nanti besok-besok kamu tuh kayak gitu 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 gitu. Udah kayak langsung dijudge gitu kayak kalau kamu ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan apa arahan orang tua itu pasti masa depan kamu tuh nggak bakalan beres gitu kayak pasti ada hal yang buruk yang bakalan kamu ada apa bakalan kamu dapat gitu kalau nggak sesuai dengan apa yang diarahkan sama orang tua gitu. Mama Asia kayak orang tua kita tuh masih agak-agak sangat-sangat Tidak tidak umum. lazim lah. Mm-mm. Tapi kalau kamu punya anak, kamu mau gitu nggak? Jujur kalau balik ke aku sendiri sih, aku bakalan apa ya, belajar juga gitu loh untuk menyesuaikan kondisi. Kayak pasti bakalan aku pakai dua-duanya, Montessori eh, sistem itu atau dengan Tiger Mom itu juga pasti aku pakai gitu, menyesuaikan gitu. Kalau aku, Itu aku setuju sih. Itu aku hmm, setuju. karena ada menurut aku ada waktu-waktu tertentu itu emang kita harus bisa menerapkan apa ya kalau di Indonesia ini biasanya dibilang eh, tipe pengajaran VOC gitu kan. Itu itu kadang itu memang perlu anak tuh juga perlu untuk dikasih tahu dengan cara-cara yang agak keras gitu supaya dia juga ngerti gitu loh kayak ada beberapa batasan-batasan yang oh memang kalau ini tuh memang betul-betul nggak boleh gitu. Nah ada di suatu kondisi yang kayak bisa kita pakai Montessori tantrum atau gimana gitu bisa kita jelaskan dengan pelan-pelan gitu. Tapi kalau aku misalkan kalau pelan-pelan udah nggak bisa oh VOC. Kayak iya sih, emang kayaknya harus bisa adaptasi gak sih sebenarnya parenting tuh. Iya, Hmm, yang susah. Karena adaptasi butuh iya apa ya, butuh. fleksibilitas mental yang aku sendiri susah punya. Nah, iya itu juga salah satunya. Me too. Emang harus tapi kan eh, emang harus aware dulu sih, aware sama diri sendiri dulu sih sebenarnya semuanya tuh balik ke situ lagi. Karena kalau ditarik-tarik ke masa lalu ya kayak misalnya bokap nyokap gitu ya, papa mama aku. Kayak aku tuh lihat banyak banget flow-nya gitu loh dalam parentingnya. Bukan bilang jelek ya. Sebenarnya parenting Iya, mereka tuh bagus banget. Tapi ada sometimes apa yang mereka tunjukkan secara nggak sadar itu tuh namanya anak kecil kan ngikutin ya. iya, Namanya anak heeh. kecil itu kan mirroring, ngikutin. Mm-mm. Ada beberapa hal tuh yang mereka nggak sadar bahwa itu juga mirroring dari bapak bapak ibunya mereka juga gitu kan. Iya, betul sekali. Kayak ada salah satunya misalnya contohnya aja deh, kayak misal papa aku tuh orangnya caper banget. Parah, caper parah gitu Ikutan kan. juga gitu. Heeh, jadi aku tuh sebelum aku sadar bahwa konsep hidupnya adalah pokoknya lo tuh bos gitu, gue tuh bos. Aku adalah Oh, bos, aku adalah paling hebat gitu.
Dan itu tuh selalu Mm-mm. diiniin juga ke aku gitu loh dulu tuh. Dan jujur aja sekarang setelah aku aware, setelah aku ngelihat balik ke zaman dulu zaman SD, anjir, gue tuh dulu suka kayak bener-bener menganggap diri gue tuh kayak bos gitu loh. Gue pokoknya harus paling harus yang jadi kaptennya teman-teman aku semua. MC syndrome. Iya, terus kayak apa-apa tuh harus aku gitu loh. Kayak cerita aku, oh dulu mah pas kuliah aku bagian yang diiniin sama orang gitu. Aku yang ditunjuk, aku yang ini, aku yang itu gitu. Tapi pas udah mulai aware kayak anjir, kok gitu sih gitu. Pas ditarik-tarik balik, oh dari parent, dari sebenarnya dari orang tua ya gitu. Jadi Aware-nya gimana benar-benar dulu? aware-nya karena pacaran. Oh, ada yang Awalnya ngomongin. Hmm, Berantem ya, ya, dia jadi ngasih pas berantem. tahu ya. berantem nih, terus Kamu ngomong-ngomong selalu sama apa? meninggikan dirimu sendiri. Ah, gitu. Ini aku pacaran Kamu sama tahu tikus ya. saya juga kamu gitu. Ini sama cewek apa sama tikus nih? Iya, jadi waktu itu tuh pokoknya ada kayak kejadian lah sesuatu. Aku lupa deh kejadiannya. Pokoknya intinya tuh kayak ya aku diingetin gitu loh. Kenapa kayak kamu terus gitu, kayak apa-apa tuh kamu, apa-apa ini kamu, segala macam harus kamu gitu. Nah, udah dari situ aku mulai sadar tuh, mulai kayak baca buku, mulai kayak salah satu baca buku yang paling Wow. pengaruh banget itu adalah si The Subtle Art of Not Giving a Fuck tuh. Oh iya, itu bagus. Itu bagus banget. Dari situ aku jadi rada melupakan kayak insecure-nya segala macam lah ya. Jadi crave for attention itu kan juga dari insecure sebenarnya kan. Iya, Terus Iya, true. begitu dari situ baru sadar, oh orang tua, iya dari orang tua juga gitu. Jadi ujung-ujungnya maksudnya yang aku bisa sambungin adalah aku kayak nggak bisa ngeblame fully mereka juga sih, karena mereka victim juga. True. Yes, Makanya untuk mereka adalah victim. mutusin parenting yang salah ini ya susah sih. Susah Bukan tapi salah bisa sih. harus dari diri sendiri. Iya, harus at least Iya, aware ya sama kita sendiri gimana. at least aware. dari Kata kayak kuncinya tuh awareness. dari Beneran. sebelum kita jadi orang tua sebenarnya udah harus kita pelajari gitu kan, kayak Mm-mm. kalau besok-besok nih orang tua kita nih kayak gini sekarang, besok-besok kalau udah jadi orang tua mau nggak ya aku tanamkan apa yang udah aku dapat dari orang tuaku ke anakku Mm-mm. nanti. Kalau misalkan enggak ya yaudah kita mulai aware dari sekarang, oh berarti ada Iya. nih dari orang tuaku yang kayak gini, harus aku cut nih di aku gitu Iya. kan. Jadi nantinya kalau setelah punya anak yaudah nggak bakalan turun itu yang Iya. kayak apa ya, parenting yang kurang bagus gitu, itu nggak akan turun ke anak kita. Balik-baliknya kan ujung-ujungnya ke awareness-nya dulu. Itu kan Iya, penting banget. betul. Itu kata-kata paling penting banget di hidup ini. Dah gitu. Di hidup ini. Ya. Aku penasaran deh, kalian pernah di fisik gak sih? Maksudnya pernah dipukul gitu gak sih? Oh, Selama I di have a di lot Oh. of fisik? stories. Ceritaku Me too. banyak. Aku nggak pernah, jadi aku pengen tahu sih gimana sih ceritanya tuh, apa sih, kayak gimana sih? Aku buka semua Coba. luka. Mika dulu, Mika. Aduh. Kalau Bang Wada kayak nggak pernah kan, kayak Nggak pernah. Kalau dari orang tua, Itu hitungannya udah bagus loh. Itu alhamdulillah nggak kemajuan pernah. sih. Kemajuan. Mau mulutnya emang mungkin kadang orang tua kadang ini kan nggak bisa nahan emosi. Jadi keluarnya di mulut. Asal nggak Yes. fisik tuh udah lumayan banget kemajuan menurutku ya. Apalagi Yes, dibandingin yes, sama yes. generasi sebelumnya. Coba Mika dulu, Mika. Kalau aku ya, pengalamanku dulu ya, ini masih SD, hitungannya tuh aku masih SD. Aku telat pulang dari sekolah. Tahu lah kalian kan kalau anak SD pulangnya jam berapa sih gitu kan? Nggak mungkin kan nyampe sore. Nggak tahu ya kalau anak SD sekarang, kalau anak SD zaman kita mah pasti ya siang kan gitu pulangnya. Terus aku tuh pernah pulangnya tuh agak sorean karena aku main dulu tuh, main ke kali gitu kan. Itu mamaku tuh udah Kumpulin batu. iya Dapat nggak ikan, pakai dapat ikan. baju. Mamaku tuh nunggu di lapangan bola karena dulu tuh di dekat rumah aku tuh ada lapangan bola. Jadi itu dia udah nungguin di lapangan bola. Itu dia megang, tahu nggak sih kayak papan yang buat papan buat rumah gitu loh yang zaman dulu. Hah, serius? Serius. Dan Yes. itu tuh aku tuh dihajar gitu di lapangan sepak bola. Oh iya, pakai kayu kaso apa papan? Papan, tapi ya kalau papan buat rumah itu kan bikinnya itu kan agak lebar tuh.
ini tuh kayak Hmm. dibagi dua gitu lah, kayak Hmm. dibagi dua gitu, tapi ya papan buat untuk bikin rumah itu loh, Iya iya, oke 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 oke. itu beneran dihajar, itu itu aku sampai sakit 3 harian kalau nggak salah gitu. Memar gitu berarti kan. Oh. Memar, aku sampai sakit nggak bisa jalan kan 3 harian tuh, itu Hmm. yang paling paling sakit sih yang pernah aku rasain gitu, yang maksudnya digebukin sama orang tua paling sakit udah itu sih. Kalau selebihnya paling ya dicubit kayak tapi jujur aku nggak pernah ditampar sama orang tua, aku nggak pernah ditampar, Hmm. palingnya cubit atau nggak dipukul pakai ya apa Dilibas, sih ini, dilibas kalau ngomong. dilibas kalau bahasa kita itu Dilibas. pakai apa, gesper apa sih gesper Ikat kalau pinggang, bahasanya, ikat pinggang. ikat pinggang, iya dipukul pakai ikat Aku pinggang. aku berair ya mataku sekarang. Aduh, anak Kayak perempuan sekecil itu I'm dihajar kayak papan. I feel really really sorry you have to go through that gitu loh. Iya, tapi ya eh, apa ya, pilihan parenting orang tua juga kan apa ya, itulah kan menurun dari sebelum-sebelumnya. Iya, ya itu Karena ya, victim lagi kan. Yang mereka kenal ya, itu soalnya template-nya iya untuk yang cepat mereka ngajarin tahu. anak. True, yang template yang mereka tahu adalah dengan cara pintas, yaitu udah pukul aja, anak takut udah nggak bakal bikin lagi gitu. Kalau marah gimana? Dipukul pakai apa kamu? Oh, ya ampun, banyak ceritaku. Yang mana ya? Ini yang orang tua atau yang nenek ini? Oh, iya. Kalau marah kan Dua pernah sama generasi, nenek ya. Iya, jadi dua generasi. ini nyangkut ke kultur Indonesia yang ini ya, apa ya? Patriarki mungkin bisa dibilang. Jadi masalahnya simpel kalau yang sama nenekku ini. Cuman karena aku main sama sepupuku. Kita main PS kan. Waktu itu umurnya 3 sama 4 tahun. Aku gak ngerti kenapa kita udah punya PS di zaman itu, tapi kita main lah intinya. Terus sepupuku tuh marah. Dia ngebanting-banting stick PS-nya. Terus di lain kesempatan dia kayak PS-nya dimasukin air. Jadi dia nunggu airnya sampai full gitu loh. Terus dia masukin PS-nya ke embernya. Wow. Itu berkali-kali kayak gitu. Terus yang kena marah aku sama nenekku. Jadinya aku agak marah waktu itu ngomong sama mamaku, kok aku terus yang dimarahin sama nenekku kalau beginian. Terus mamaku ngomong, oh karena PS itu mainannya cowok. Ya PS emang mainannya cowok, jadi aku nggak ada hak di situ kan gitu kan. Gitu apa sih omongan mamaku intinya kayak gitu. Nah besoknya intinya aku main Barbie lah, boneka segala macem. Nah sepupuku datang terus ngerebut Barbieku. Kan di otakku mikirnya ini kan ya, loh kan ini hakku sebagai cewek boleh main Barbie dan boneka, kok dia ngerebut mainanku. Dan aku bukan yang nggak ngebolehin dia main Barbie-nya, aku cuman Barbie yang ini lagi aku mainin, kalau kamu main pakai Barbie yang lain sama boneka yang lain. Dia nggak mau, dia rebut punyaku. Nah nangis kan, rebutan kita. Terus nenekku dateng, aku dijambak, terus aku ditarik dari ujung ke ujung sampai aku tahu kayak apa, cara untuk tidak sakit kalau dijambak itu adalah kamu nahan bagian rambut yang paling deket sama kulit kepala. Selama itu sampai aku bisa nyadar itu, anak umur 3 tahun. Terus aku dibanting ke ujung. Itu pertama kali kayak aku kena fisik deh. Wait. Itu kamu sampai sekarang berarti inget banget tuh ya? Oh banget. Itu umur Banget 3 banget tahun. ya? Banget Itu padahal banget. kamu umur 3 tahun ya? Iya. Umur Hal 3 yang tahun lain tuh. belum tentu kamu inget ya, tapi itu kamu inget banget sampai sekarang. Oh banget. Tapi Oke, waktu itu terus? mungkin karena aku masih kecil ya, jadi aku nggak ngerasa apa-apa waktu aku dibanting. Ya, Tapi ya, aku ya, inget ya. satu apa ya namanya, viewpointku, gradasinya berubah. Tadinya colorful terus jadinya biru. Hatiku tidak merasakan apapun, tapi ya satu badanku kayak nge-warning kan, ini bahaya. Jadi Iya, langsung iya. di-cut gitu kan. Waktu aku gede aku udah nyadar, tapi kan waktu kecil kan ya aku nggak tahu. Waktu habis aku dibanting-banting itu, terus aku keluar main, terus ada pohon. Ini tipikal kayak anime banget. Aku duduk di bawah pohon, terus angin bertiup-tiup, terus aku kayak mikir apa ya mainan yang tidak akan direbut sampai aku mati. Terus aku mikir oh ya otakku, terus kayak sedih banget. Memang sampai sekarang aku jadi kayak orang gila gara-gara itu. Sedih. Itu kayak sedih tapi kayak di situ kreativitasku muncul. Ada pemicu ya, pemicunya emang kadang something yang kekerasan gitu. Terus aku nggak tahu lagi kan sekarang aku tahu punya autism, punya ADHD, nggak tahu mana duluan, traumanya dulu atau punya ADHD atau autismnya dulu. Cuman ya itulah, jadi makin aneh intinya. Di stack up trauma plus sama ADHD dan autism kayak gitu-gitu. Sisanya paling dari
ibuku sih. Dulu dia kan, mamaku tuh agak apa ya, kalau melihat aku punya ADHD sekarang, kan itu genetik. Jadi kemungkinan mungkin mamaku punya ADHD juga, mulai menerima kalau dia punya sistem kerja otak yang berbeda, intinya gitulah. Jadi dulu dia kadang sering agak physical waktu dia agak overwhelmed. Jadi misalnya fisikalnya juga sangat teatrikal. Misalnya aku telat telat bangun, aku ditarik dari dari kamar tidurku ke kamar mandi terus dicelupin kepalanya ke bak mandi. Oke. Terus di otakku cuman kayak, ya ampun ini kayak di telenovela. Sama-sama mereng soalnya kan. Jadi kayak gitu. Saking overwhelmnya. Jarang tapi waktu terjadi ya kayak gitu. Makanya aku hati-hati banget kan. Kalau sebisa mungkin, aku juga karena sudah mengalami kekerasan fisik dan bisa nahan, aku takutnya aku gitu juga kan aku. Kan aku bisa nahan, kok kamu enggak? Waktu kelepasan, waktu overwhelm kan? Begitu. Itu tuh hal-hal yang seharusnya benar-benar tidak dirasakan oleh anak kecil gitu menurut aku. Iya. Kayak aduh, Tapi ya, sometimes ya orang tua kan juga kan apa ya? Mungkin ya menurut aku ya mungkin karena itu yang mereka dulu dapat kan. iya Jadi, iya. Dan mereka wajar kan, bagi mereka wajar. Dulu Bagi mereka wajar itu. itu balik lagi, iya, mama karena bisa nahan, kok kamu enggak? Dulu diginiin, mama biasa aja, maksudnya enggak bisa tetap sukses segala macem, kok kamu enggak ya? Kalau bisa sukses tanpa trauma ya kenapa tidak gitu? betul. Soalnya ya kadang gitu, keluarga aku juga kadang kayak gitu. Kayak, dulu kamu gak rasa, dulu mama tuh giniin sama nenek gitu. Kamu mah sekarang udah enak gitu. Ya gimana? Enaknya di mana? Sampai trauma itu nggak enak. Tapi ini yang aku rada conflicted juga ya. Justru hal-hal kayak gitu bikin kalian jadi sekarang lebih apa? Kayak rasanya kayak gimana? Aku conflicted. Kayak how to survive. How to survive ya? Aku untungnya ada seni sih. Aku tertarik sama seni kan. Pelepasanku ke sana. Dan orang-orang Iya, yang soalnya lebih ke apa ya? Ibaratnya bisa seni murni lah ya. Kan mereka agak lebih merang biasanya orang-orang kayak gitu. Emang suka di posisi yang agak negatif bisa dibilang. Jadi itu kayak fuel mereka untuk semakin kreatif. Mungkin aku salah satu yang kayak gitu juga. Jadi di aku lumayan bekerja. Tapi kalau ditanyain luka apa enggak, ya luka. Karena trauma aku sampai sekarang adalah aku sampai sekarang 6 sebenarnya. Aku nggak bisa ngerasain. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian terus aku sedih atau seneng, aku harus kayak nunggu 3 to 5 business days buat kerasa ke badanku, ke kokoro gitu loh. Kalau nggak misalnya ya, aku kecapean atau apa, aku nggak kerasa, aku sedih aku juga nggak kerasa. Tapi langsung badanku I kejang get it. atau aku pingsan mendadak. Iya. Itu karena udah otomatis badannya sih. Itu udah otomatis. Kayak gitu. Mika juga setahu kan dulu sempat sampai kejang ya, atau kalau Mika ini apa? Jadi apa sih istilahnya? Ada sakit kulit sampai muncul kayak gituan kan, asma. Aku autoimun sampai autoimun, terus bronkitis gitu kan. Ya itu Ngerasnya ke kalau fisik ya. iya, Karena jadi nggak kalau bisa ditahan kan sama. karena tiap kali berobat ya ini apa diagnosa dari dokter itu pasti selalu bilang kurangin stres. Banyakin duit gimana caranya? Gitu. Tapi kalau aku dulu buat bisa survive sampai sekarang sih, sampai detik sekarang ini ya. Tapi iya sih mirip sama karena Mara. apa sih sorry si pacarku juga tuh dia kan trauma juga ya, ada trauma begituan juga kan. Jadi dia tuh kalau misalnya ada sesuatu yang nge-trigger, yang bukan nginget ya, tapi mungkin ke-trigger lah ya badannya. Itu tuh langsung shutdown gitu loh, bener-bener nggak bisa denger, nggak bisa apa, langsung otak dia kayak pergi aja, badannya ada tapi mainnya tuh nggak tahu kemana gitu. Kayak emang kayak gitu. Soalnya susah juga dan kita nggak nyadar kemungkinan. Kayak aku pingsan aku nggak nyadar. Tapi memang menurut aku
kalau dari ini yang menurut aku conflicted juga ya. Ada orang yang dengan ada trauma itu menurut aku bisa jauh menjadi lebih sukses daripada yang enggak. Apa ya? Iya, Dorongannya atau apa? Nggak tahu kalau di film-film superhero deh, itu semuanya kan selalu ada traumanya. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka true. ada pendorong Hmm. dari traumanya dulu gitu loh. Itu kayaknya Karena Jadi tapi yang buat motivasi milih buat tersendiri gitu ya. itu yang buat milih buat aku nggak pingin kayak gini terus. Aku nggak pingin iya, definisiin sama iya. trauma Mereka aku. jadi punya Jadi ada motivasi untuk kayak motivasi. gue nggak bakalan kayak gini-gini terus nih, aku nggak mau nih gitu kan, Iya. kayak harus berubah gitu. Tapi kalau orang Jadi nggak Power punya Ranger. trauma, mungkin sukses gak? Nah, aku contohnya ya. Aku kalau mau dibilang trauma-trauma gitu tuh dikit banget. Dulu tuh hampir nggak ada trauma-trauma gitu. Alhamdulillah Bang orang ada tua aku kurang tuh dipukulin. nggak ada, nggak pernah. Kagak ada tuh dipukul-pukul, sekalinya paling ditaruh di gudang doang gitu, diangkat ditaruh di gudang udah. Itu juga kayak kayak di kepala aku tuh kayak udah lama banget di gudang itu, padahal kata kata mama aku kayak baru-baru ini, kayak maksudnya terakhir-terakhir kalau cerita lagi dia tuh ngomong apaan orang cuma 2 menit gitu di dalam. Kayak cuma itu doang, jadi nggak ada hal yang bikin aku tuh eh, gerak gitu loh, nggak ada yang bikin aku memotivasi untuk jadi lebih baik lagi atau lebih besar lagi. Jadinya sekarang tuh aku motivasinya itu kayak rada kurang gitu loh hidupnya. Hmm, Nah, itu yang something rada membuat aku bingung juga, masa harus ada trauma sih gitu loh. karena ini ya, jiwa survivalnya nggak ke-trigger. Iya, karena Bisa jadinya gue jadi. pas kuliah tuh papa aku tuh juga orangnya cuek banget, kayak dia percaya bahwa ya hidup loh gitu. Oke, Hmm, dulu diajarin, tapi setelah lu udah umur 17 ya lu udah bukan ini gue lagi, itu hidup lo gitu. Lo yang harus nemuin sendiri tanpa tanpa ada arahan gitu-gitu loh yang diiniin kemana gitu. hmm. Akhirnya semenjak kuliah itu tuh aku nggak ada motivasi, aku kerjanya main game aja. Nggak ada nggak ada niatan untuk survive. Dan sampai ke bawah sampai sekarang jadinya kayak bingung kan, mau nyari duit dari Hmm. mana, mau ini gimana gitu loh. Hmm. Hmm, iya sih. Tapi kalau menurutku sih nggak semua sih. Kadang Mhm. ada juga yang tanpa ngalamin trauma dia bisa sukses gitu. Kadang ada gitu. Tapi ini lebih nyambung ke ini nggak sih pembahasannya, kayak aku bisa bilang kita orang ya kan namanya outcast podcast lah ya. Kita orang-orang yang kurang cocok sama template-nya dunia. Sementara orang-orang Terus yang mungkin yang berhasil dan mereka tidak sedikit trauma, itu orang-orang yang dari awal memang lebih cocok sama dunia ini lah bisa dibilang. Mereka bukan bisa outcast, apa ya, anak hits. true. Mhm. True. Ya kan yang kayak hidup kayak lempeng-lempeng aja. Aku kayaknya kamu jarang banget anxiety, nggak pernah depression sama sekali, cuman kayak mood aku jelek, aku jalan-jalan ke Bali, kayak gitu. Wow. Padahal sebenarnya di balik itu banyak banget tuh depressionnya tuh Ya sebenarnya. mungkin kayak gitu. Soalnya aku juga perhatiin ada beberapa temanku yang apa ya, kayaknya dia sehat-sehat aja. Tapi ya itu aku nggak ngelihat dia sebagai part of this outcast community. Iya. Ya anak yang gampang berbaur di ya di dunia intinya. Yang aku kesusahan kalau aku pribadi. Kayak meme itu ya, kayak meme yang kayak bayi mau keluar itu terus Bismillah Bismillah, anaknya Raffi Ahmad, pas keluar taunya anaknya siapa gitu. Kayak nasib udah nasib Kayak ya. gitu kan We ini. just have to apa kayak memaksimalkan apa yang kita punya gak sih? Iya, Tetap. Hah. begitu. Guys, kita istirahat minum dulu. Start. Ya minumku nggak ada ya. Sediain. Santai lah. Ini lanjut apa enggak nih? Sambil ini aja, sambil jalan biarin walaupun nyantai. Nanti if Jadi kita juga punya live juga in real life nyantai aja Jadi ntar formatnya. yes. Jadi maksudnya itu juga ada hubungannya sama kayak gentle parenting tuh sebenarnya makanya kalau 100% gentle parenting juga nggak
nggak memastikan aku jadi anaknya itu jadi bagus banget juga gitu loh. True. Jadi apakah bikin anak siap menghadapi dunia nyata, gentle parenting, menurut aku kayak nggak bisa 100% juga. Kalau menurut aku, mungkin kembali ke anaknya juga ya. Kadang kan ada tuh sifat bawaan gitu yang yang tadi diturunkan aku dari bilang. orang tua, Heeh. ya kan. Kalau misalnya dia diterapkan gentle parenting, tapi anaknya emang ya sifat turunan itu emang udah yang kayak pembangkang atau gimana gitu, itu gentle parenting itu justru jadi bom waktu gitu untuk anak, untuk orang tua juga gitu. Kayak Ya pasti mereka nahan diomongin juga kan. baik-baik, diomongin baik-baik, anaknya ngelunjak gitu. Banyak ada kejadian aku kalau nonton TikTok gitu kan. Iya, aku sering nonton Molly TikTok sama yang itu Nikita. pokoknya ada beberapa yang dari luar. Ya ini di luar sih yang kebanyakan mereka menerapkan gentle parenting gitu kan. Kayak gitu, kayak banyak anaknya tuh yang sering bilang kayak please don't do that gitu kan. Tapi anaknya makin gelunjak gitu. Jadi kayak sometimes ya gentle parenting itu juga ya apa ya, kayak bisa jadi kayak bom waktu juga gitu. Dan belum tentu 100% berhasil gitu kalau ke anak. Kembali ke anaknya sendiri emang sih. Aku jadi penasaran gentle parenting tuh apa. Misalkan nih, mamamu bikin jus apel sebaskom. Terus kamu nggak sengaja jatuhin. Kamu nggak sengaja jatuhin nih. Taruhlah misalnya orang tua kita nih saat ini pasti kan kayak, kok kamu nggak hati-hati, kok kamu nggak lihat, itu kan sayang jadinya terbuang, mubazir gitu kan. Terus marah-marahin gitu kan, diomel-omelin. Kalau gentle parenting itu pasti yang kayak gini, kayak kamu baik-baik aja, udah nggak apa-apa, nanti lain kali hati-hati ya. Lain kali kalau jalan diliatin jalan langkahnya supaya nggak nyenggol, jadinya kan jus apelnya kan nggak tumpah, iya kak gitu. Seperti itu. Dan I guess that's a good thing tuh sebenarnya menurut aku. Penjelasannya, penjelasannya bagus. Caranya. Cuman kalau aku paling nambahin, abis itu aku kasih dia lap dan dia ngelap sendiri. Oh iya, karena benar itu benar. Konsekuensi, kamu ngancurin waktu mama hilang, waktu kamu juga hilang bersihin ini. Harus diajarin tanggung jawab. Ya mungkin gentle parenting kurang nih ya, konsekuensi yang bikin mereka agak jera buat mikir-mikir lagi kalau mereka habis bertindak yang agak menjengkelkan biar tidak terjadi lagi. Tahu-tahu dia suka bersihin gitu. Tapi ya itu kalau menurut aku sih kadang tuh kembali ke anaknya. Kalian nonton nggak sih yang kalau di TikTok tuh yang Hartono Family? Hartono Family, aku taunya yang masalah parenting itu si Molly sama Nikita. Ini ada yang anaknya cowok itu. Itu memang bener-bener the real apa ya, kalau menurut aku tuh betul-betul kayak wah berhasil banget nih gitu orang tuanya ngedidik dia ini pakai gentle parenting gitu. Bener-bener yang aduh ya Allah, aku kalau punya anak kayaknya pengen punya anak kayak dia nih, anaknya nih gitu kan. Bener-bener ini banget kayak kayak dia berkelahi sama adiknya, dia minta maaf tapi dia akan kasih jelaskan gitu kenapa sampai dia bisa marah, kenapa dia bisa berkelahi sama adiknya gini gitu, dan dia bertanggung jawab gitu kayak dia ngomong juga sama adiknya gitu kan, kayak nanti lain kali nggak boleh gituin Koko ya, kayak gitu. Oh ya aku tahu ya kan? Aku dengar itu kayak wah itu benar-benar ini sih, walaupun aku agak gedek ya kalau ngelihat orang tua nge-parenting yang terlalu lembut banget gitu. Mungkin ya karena di satu sisi ya kita bukan tipikal yang diajarin sama orang tua yang seperti itu kan. Iya. Jadi itu jadi kelihatannya aneh banget gitu. Jadi kayak iya benar. Aduh terlalu lembut banget bu gitu kan. Tapi ya itu kadang berhasil. But if it works, it works. It works tapi lama kayaknya. Kalau aku lihat ya, soalnya yang diajarin ya sama kayak belajar di sekolah aja lah. Kalau ngafal kan lebih gampang dibandingin pengertian. Pemahaman kan harus tiap orang beda. Ada yang harus pakai analogi, ada yang harus megang langsung barangnya, ada yang harus sambil gerak kayak gitu kan. Buat tahu mana yang mana cocok buat anak susah banget.
kayaknya. Ya Betul. itu harus dijalanin makanya. Itu yang kayak di filmnya Adolescence itu, kayak mau udah teorinya bagus, tapi kita nggak tahu apa yang alam kasih ke kita gitu loh. Iya, So that's emang harus dijalanin aja gitu. Emang harus dihadepin. iya. Adolescence tuh yang Iya. ini kan yang ada psikolog, ada scene dia sama Iya anak-anak iya cowok iya. kan, Aduh itu keren yang banget itu. anak cowoknya kayak intinya nantang lah kayak lo Iya. udah belajar segini banyak tapi nggak tahu gue kenapa. Iya, gila sih itu bagus banget sih, parah. Kayaknya aku Kayak harus nonton sih. it shows parenting banget, itu bener-bener bullying dan parenting itu. Aduh, itu harus nonton deh. Itu keren banget filmnya. Aku nonton deh nanti, habis ini deh aku Ya aku nonton deh. nonton. Mm-mm. Terus aku juga mau nanya nih. Kalian kalau punya anak ntar kayak pengen jadi apa anaknya? Pengen jadi apa? Iya. Kerjanya jadi apa maksudnya? Iya, Mungkin masa depannya. masa depannya. Bukan Aku bukan terserah jadi dia mau ntar jadi apa. bukan jadi apa, jadi ayam jadi apa bukan. Maksudnya kerjanya apa gitu, ntar ke depannya dia mau jadi apa gitu, profesi gitu. Profesi Mm-mm. apa ya? Soalnya kan banyak nih sekarang nih kayak, anak gua harus jadi dokter, anak gua harus jadi polisi, anak gua harus jadi orang BUMN gitu kan. Apa ya? Nah, tapi itu dan emang dari awal dari lahir banget pengen jadi pemain biola gitu. Dari awal banget dari lahir itu dicekokin itu terus dan emang berhasil gitu loh. Kalau dari kecil mau jadi misalnya langsung dijajelin apa yang kalian Jalurnya mau gitu. dikasih gitu ya? Jalurnya dikasih. Tapi menurut kalian itu bener gak? Aku Is that right conflicted sih. for the kid or no? Kalau aku ngasih jalurnya iya, tapi kedepannya ya kembali ke anak. Karena kan kadang keinginan orang tua sama apa yang nanti anak alami ke depannya gitu, maksudnya kayak di Berubah, bisa umur-umur beda. anak tuh udah harus bisa memilih profesi yang dia mau itu pasti apa ya bakalan apa nggak sejalan anak sama orang tua itu pasti ada perbedaan gitu. Karena aku juga ngalamin ya, menurut aku sih kayak mungkin kalau misalnya anakku masih kecil pasti aku kayak nyalurin apa yang awalnya jadi hobi aku dulu. Aku salurin ke anak kayak nanti kedepannya tuh bisa kayak gini, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi setelah misalkan anak udah di usia yang kayak ya mungkin dia udah mau apa ya mungkin kalau dari aku mungkin dari zaman SMA gitu udah kayak udah kamu pikir aja kamu mau jadi apa. Iya. Apa yang jadi kesukaan kamu ya jalani gitu. Kalau anakmu mau jadi gimana? Kalau itu sangat-sangat tidak mungkin. Aduh. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak saya buka jalurnya untuk dia gitu kan. Tapi itu siapa tahu. bisa ditangkap jadi sama anak loh. sebenarnya. Itu bisa ditangkap sama anak secara nggak sadar loh Apa tuh? untuk Iya. jadi kayak gitu. Misalnya makanya itu kamu kan, nih, misalnya kamu secara nggak sadar nih, kamu sikapnya tuh kayak rada suka godain orang, suka apa, skill nggak sadar sosial tuh. plus ya. plus skill sosial plusnya kamu nggak sadar tuh kamu melakukan itu karena emang itu sudah jadi sifat kamu gitu misalnya. Terus tapi sambil megang anak nih di samping sambil gendong dia atau sambil ngegandeng dia nih, itu kan ditangkap sama mereka. Ya. Jadi Yes. ya bisa aja itu. Tapi aside from that, tapi emang kalau misalnya dari awal udah diajarin misalnya main piano gitu atau main drum dari kecil, aku sih menurut aku itu hal yang bagus ya karena itu adalah skill ya, skill yang bisa kali aja ntarnya bisa digunakan gitu. It's not exploitation loh, no? No, I don't think so. Aku jawaban ini tuh sebenarnya akan mudah kalau uang kita banyak. mau musik atau mau apa sih gambar gitu kan atau mau ikut kelas debat gitu kan bisa banyak gitu intinya. Kalau uang nggak banyak juga bisa tahu. Apa tuh gimana? Iya itu ajarin bikin kerupuk gitu. True. Betul. Ajarin bikin kerupuk, ajarin ngapain gitu. Bisa juga maksudnya dari segala macam ini bisa lah ya. Cuma tapi berarti menurut kalian itu hal yang patut dilakukan berarti? Apa itu?
yang Kalau ngajarin untuk dari kecil banget, Oh iya, diajarin skill, ya, aku skill. rencananya ini sih kalau aku punya anak, aku nggak akan beliin mereka mainan. Yang Gimana mainan gimana? pure. Kalau aku punya anak, aku nggak Mhm, akan beliin mereka mainan tipikal yang kayak boneka-boneka gitu. Tapi aku mhm. bakal betul, betul. bikinin entah bikin bareng atau beli mainan yang functional sekalian. Jadi kan biasa kalau anak-anak kecil Oke. apalagi kalau yang cewek ya, kan suka kayak bantu Mhm, ibunya gitu masak-masak segala macam. Aku mhm. mending Mm-mm. ngajakin mereka masak sekalian. Kayak mendingan aku masak sampai 2 jam tapi mereka ikutan. Jadi Iya sih. kotornya Mm-mm. dapet, apa motorik mereka juga kena, bonding juga kayak Mhm, gitu kan. Ya rumah Betul, kotor ya betul. udah itu second apa namanya urusan nanti gitu kan. Makanya kalau punya uang banyak mah enak gitu kan. Iya kan? Kalau semuanya iya mah iya. bisa ya. Terus kalau mereka mau Mm-mm. ekskul, ya apa sih? Ya ekskul lah ya, bisa dibilang kegiatan tambahan pingin yang atau kalau dulu kan aku balet. Balet silakan. Mau dulu aku juga Nah, biola kalau anaknya silakan. tiba-tiba nggak mau, tiba-tiba berhenti di tengah, nggak mau nyanyi gitu ngomongnya. Aku juga bingung sih. Kalau dulu mamaku agak maksain aku sampai ke level yang gampang diterima di mana-mana kalau aku mau lanjut balet lagi. Yang penting sampai Ah, itu terus stop. oke. Karena disiplinnya udah dapet di akunya, di badanku. Mhm, Jadi sampai sekarang juga misalnya kalau aku mau, ini ya aku mau diet nih sekarang. Kayak aku mhm, nyoba nge-gym, aku nyoba tenis, nggak masuk di aku, badanku nggak kenal. Tapi pas aku nyoba mhm, pilates kemarin, wah langsung puas badanku karena balet dulu. mhm, mhm. Mm. Jadi mungkin jadi template kita buat apa ya? Ya menjaga badan, menjaga mental Itu juga juga dari olahraga kan. itu satu konflik juga gak sih? Kayak satu misalnya anak bilang kayak nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Kalau misalnya kita ikutin, oke kita ngikutin maunya dia, cuma ntar malah jadi kebiasaan begitu kan. Tapi kalau misalnya nggak, kalau kita nge-push, pokoknya harus mau, bisa, pokoknya harus bisa itu untuk ngajarin mereka disiplin. Mm. Tapi ntar di sisi lain itu dianggap sebagai, kok lo maksa anak lo sih gitu. Iya, Kayak, iya itu salah satu emang yang susah ya. susah. Sebenarnya emang serba salah sih kan. Komen Serba orang yang salah bikin ya emang ya. susahnya. Mm-mm. Apa-apa Jadi gimana? serba salah kalau kita ngedengerin orang kayak Ah, Ah, kalau iya buat iya ngebully iya. ibu-ibu atau tuh gitu. pasti. Mm-mm. Ibu-ibu ini ya, tetangga, Ibu-ibu tetangga. komplek gitu kan, gak usah itu. Ibu-ibu komplek Temen-temen, tuh. bukan temen sih, apa ya, Mm-mm. saudara lah. Iya, Mm-mm. Kalau ibu-ibu nggak tahu kenapa ya, mulutnya pedes banget kalau begitu. iya benar benar benar. Aduh. Ada aja yang komenin. Nyambung sama ini nggak sih? Itu kan tadi tentang ekskul. Eh, Mm-mm. Homeschooling. Kalian setuju nggak sama homeschooling? Atau kalian prefer Kalau sekolah tradisional? kalau aku sih lebih prefer sekolah tradisional sih. Aku Karena tergantung anaknya sih, harus dilihat dulu. Kalau kalau kalian sendiri, mm, buat kalian kalau aku maksudnya, sekolah prefer sekolah sekolah tradisional apa tradisional, Oh, homeschooling? tradisional lah. aku Oh, tradisional. really? Aku Buat prefer sendiri, buat homeschooling. sendiri. Heeh, Nah, tuh kan berarti kan Kalau beda buat kan? sendiri, aku prefer homeschooling. Oh, buatku sendiri. Heeh, berarti kan mm, beda kan? Mm-mm. Sebenarnya mm, orang-orang kan secara individual beda kan? Mm. Kayaknya mm. itu emang harus dilihat aja sih ntar sikapnya kayak gimana, Kenapa prefer gimana. tradisional dibandingin homeschooling? Coba, Kalau Mara. Mika, kalau Mika. Mika, nah, Mika. Sorry, sorry. Maaf baru kenal ya. kalau Maaf ya. kalau kalau aku sih ya eh Buatmu sendiri lebih ya prefer, maksudku. kalau untuk diri aku sendiri lebih prefer sekolah tradisional karena ya gimana ya, aku bisa dibilang sebenarnya ya introvert juga gitu, tapi masih ada di sisi lain tuh kayak kalau aku homeschooling otomatis kan berarti aku sendiri ya kan. Eh, Hmm, Skill untuk bersosial aku tuh bakalan minus banget gitu. Aku nggak tahu kalau untuk orang lain, maksudnya untuk aku sendiri. Aku ngerasa pasti bakalan kayak minus banget gitu. hmm, Gitu. Jadi kayak aku lebih pilih sekolah tradisional karena setidaknya itu banyak hal-hal yang bisa aku pelajari gitu loh di luar. hmm. Kayak ketemu sama orang banyak gitu. Terus kayak ya belajar dengan tim gitu kan. Ya walaupun sampai sekarang tuh kayak agak kurang berfungsi buat aku juga sih. Kayak masih agak susah gitu kan. Cuman ya itu kalau untuk aku sendiri ya tetap aku pilih sekolah tradisional gitu. Hmm. Hmm, Om Mada gimana Mada? kalau aku Suka tradisional main. karena
Mau main bola, mau main bola, Main mau bola main nggak bisa basket, sendirian. nggak bisa main sendirian, gol terus dong, nggak seru. Jadi kalau aku sih lebih ngelihatnya, em, mungkin karena I'm not socially socially awkward gitu ya kali ya. Mungkin socially awkward tuh maksud maksud aku bukan suatu hal yang jelek ya, tapi itu karena ada beberapa orang kan yang emang nggak bisa thriving di lingkungan yang besar gitu loh. Kayak justru dia harus sendiri. Aku, Iya kayak kan? aku, Ya heeh. kayak kamu gitu loh. Mm-mm. And ya udah gitu aja sih. Tapi kalau aku emang karena dari kecil emang main sama orang oke, ya wes gitu. Main, Hmm, seneng main sama orang gitu. Hmm. Tapi kalau ada beberapa kondisi kan yang bikin suatu anak nggak suka, lebih senang sendiri. yes, Dan justru kalau misalnya lebih sendiri itu lebih baik buat dia, ya aku pasti lebih pilih homeschooling lah buat dia. yes. Hmm. Nggak tahu sih gimana cara ngelihatnya, aku belum tahu karena aku belum punya anak ya. Jadi ya kita lihat aja ntar gitu. Aku homeschooling karena aku pingin mata pelajaran apapun itu di cater sesuai sama cara belajarku. Yang nggak Hmm. mungkin dilakuin kalau di sekolah tradisional kan. At least kalau nggak bareng, nggak ramean kan. Kayak berapa sih? Mhm. 24 lebih anak gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah swasta 24-an kan ya Mhm. biasanya. Mhm. Jadi Hmm. pertama kan aku emang susah berkerumun. Jadi kok kayak lebih dari 3 orang aku udah aku pada ngomong apa ini, aku udah nggak bisa keep up sama Hmm. pembicaraannya biasanya. Jadi aku nggak Hmm. fokus. Terus yang kedua, aku Hmm. tipe yang belajar kalau apa ya? Kalau aku bisa megang barangnya langsung. Jadi misalnya kita belajar apa sih dulu apa ya? Kayak misalnya fisika, biologi gitu-gitu deh. Kan untungnya aku juga suka ke arah sana. Jadi kalau guru mau ngomong di kelas, aku nggak bakal paham. Kecuali gurunya tipe yang ngomongnya berirama. Aneh banget gak sih? Yang kayak ada logat Italianya itu aku langsung paham, gak tau kenapa. Itu aku nggak perlu belajar bisa dapat nilai bagus kalau sama guru-guru kayak gitu. Tapi kan nggak semua guru kayak gitu kan. Oke, Mm-mm. because karena itu suatu hal yang aneh kali ya, karena itu suatu hal yang tidak biasa. Mm-mm. Jadi kamu bisa nggak tahu kenapa jadi lebih Tertarik. lebih tertarik. Yang logatnya Ah, lucu, walaupun dia mungkin hmm, pembahas apa ya, mungkin public speakingnya nggak bagus, kurang bisa menyampaikan materi, tapi kalau dia logatnya lucu, aku bisa langsung paham, gak usah baca buku, hmm, gak usah apa, aku bisa langsung ngerti maksudnya. Nah hmm. kan tidak semua guru begitu, tapi aku Nah, kalau 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 homeschool tapi gurunya ngomongnya kayak iya jadi 2 tambah 2 itu gimana? minta ganti guru lah. Bisa ya? Homeschool bisa Iya kan, ganti guru ya? bisa kan, Iya, kalau Oh misalnya bisa soalnya ya? bisa sih. homeschool kan Oh, intinya di custom buat aku lah, bisa dibilang aku kayak oke karakter oke creation oke guruku oke. sendiri. Sama Iya metode iya siap siap siap. pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kadang butuh apa sih, misalnya pelajarannya biologi tentang, aduh sorry anjingku ini, apa pelajaran biologi tentang apa sotong kayak gitu kan. Udah kita ke Mm-mm. laut megang cumi-cumi sotong gitu-gitu. Iya 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 lebih praktek lah ya. Oh. Mm-mm. Kan itu Hmm. homeschooling bawaannya lebih ke yang bisa di custom kan itu. Kalau sekolah tradisional agak susah karena ya itu barengan ber 24 orang. Terus pasti ada kendala biaya juga kan. 24 orang Iya. banyak banget minimal. Hmm. Terus makanya Kalau 5 tahun lagi sekolah swasta atau sekolah tradisional udah mengadapt practical learning gimana? oh iya aku bakal tradisional sih. Hmm. Hmm. Karena langsung sepaket ada kan, semuanya ada. Maksudnya Berat, apa berarti sih, ujung-ujungnya apa tuh? berarti ujung-ujungnya masalah masalah ini ya, Pembelajaran, masalah metode apa pembelajaran. namanya metode ya. Mm, Iya, iya sih. iya. Tapi nggak juga sih kalau misalnya banyak orang juga jadi overwhelming juga Tetap harus sedikit kan buat kelasnya. Maksudnya tetap harus jumlah sedikit. Hmm. jumlahnya tetap harus sedikit. Makanya ya for now homeschooling kan yang paling, Iya. atau ya ada sekolah-sekolah tertentu kayak gitu, cuman jarang banget, jarang-jarang banget. Sangat-sangat jarang sih ada itu. Yang buat apa sih ya, orang-orang mereng kayak aku lebih cocok lah bisa dibilang homeschooling tuh. Ya kalau Hmm. anakku kemungkinan kalau aku beranak, nanti kan mereng juga kayaknya nih. Kayaknya homeschooling. Kayaknya homeschooling. Tapi aku kalau udah dengar kayak gini ya, kayaknya sebenarnya dulu tuh kayaknya aku juga harus homeschooling sih. Tapi ya karena kismin,
Ya itu dia Nggak kan. mampu. Kalau ada uang mah Masalah gampang. ekonomi ya. True, true. Hmm, Hmm. berarti uang juga yang bikin bikin parenting tuh jadi bener atau enggaknya gara-gara uang juga nggak? Iya, Betul, itu apa ya, stres uang sangat-sangat langsung berpengaruh juga. pasti ngefek kan ke ibunya, Mm-mm. Tapi ke bapaknya. efek jeleknya juga bisa banyak loh. Apanya Iya, tuh? Orang tuanya iya, party tergantung kebijakan. mulu, Iya, hilang. Iya, Wah itu parah juga tuh jadi itu ke anaknya kebanyakan tuh. uang berarti. iya. Heeh. Karena yang tipikal orang tua kayak gitu tuh, aku juga pernah nemu sih, ada temanku gitu. Dia itu yang dulu ya zaman-zaman kita kuliah mah handphone cuma satu, laptop cuma satu, ya kan. Nah ini teman aku tuh dia yang udah punya iPad, bawa MacBook kayak kayak gitu lah, terus handphonenya ada 3 gitu. Tapi dia tuh sering kelayapan di luar tuh. Mhm. Terus kayak Ibunya, kalau ditanya, ibunya sering kelayapan. enggak, ini temanku, Oh, temanku nih dia sering kelayapan di luar gitu. Jadi pokoknya kayak dia tuh sering kayak ngajak-ngajak keluar gitu. Pokoknya rame-ramean lah. Terus Oke. kita tuh yang sering nanya, eee, "Kenapa sih kamu kok kayak nggak betah banget gitu, kayak sehari doang gitu, kayak di kos-kosan aja gitu?" Enggak, di rumah. Dulu dia tuh tinggal di rumah tantenya hmm. Mhm. gitu. Di rumah tantenya pun perumahan yang memang perumahan elit Elit lah. gitu. Heeh. Mhm. Terus kayak, eee, pokoknya long short story terus dia curhat. Intinya tuh kayak dia ngerasa kayak, "Iya, soalnya aku tuh jarang dikasih perhatian sama orang tua." Karena orang tuanya dia Hmm. tuh bangun pagi, pergi kerja, pulangnya Hmm. itu nanti udah tengah malam tuh dia udah tidur, terus besok pergi pagi lagi di saat dia tuh belum bangun. Jadi emang beneran kayak dia tuh cuman dihidupin pakai materi doang. Iya, iya, Hmm. iya, 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 iya. tuh posisinya ya anak anak itu tuh jadi sangat-sangat apa ya, kayak tipikal yang konsumtif banget. Jadi kayak Iya. apa-apa sedikit beli 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 karena dia duit ada gitu Hmm. loh. Tapi ya Yes. itu di saat apa ada hal yang dia pengen beli tapi orang tuanya kayak nggak boleh gitu. Nah itu suatu apa ya, jadi dia tuh kayak jadi tantruman gitu. Hmm. Hmm. Karena yang dia tahu kasih sayang yang dia dapat dari orang tua dia itu cuman ya duit gitu. Iya, iya, Jadi iya, saat iya, dia iya. dilarang, ya udah dia tuh pasti bakalan ngerasa kayak, Kamu "Ya nggak orang tua aku nggak sayang sayang." aku. Iya, orang tua aku tuh Mm-mm. nggak sayang sama aku gitu. Dia tuh gitu. Jadi ya bahaya juga sih kalau kelebihan duit. Yes. Jadi basically duit tuh ngaruh, tapi tetap Mm-mm. ujung-ujungnya mental kita lagi yang balik ke mental kita lagi. Mau Mm-mm. duit dikit, mau duit banyak, kalau kita ngerti, kalau ujung-ujungnya awareness lagi. Iya, Terus kontrol Kalau kita diri. aware, iya, heeh. heeh. Ya jadi nggak apa-apa deh. Aku sekarang lagi miskin gini, nggak apa-apa deh. Ada artinya mungkin. Belajar kontrol diri. Mm-mm. Iya. Hmm. 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 Tapi kasihan tau yang kayak gitu tuh. Kasihan Kayak gimana aku nih? kalau dengar curhatan teman-teman aku yang kayak gitu tuh, ada sih beberapa yang kadang mikir gitu gini kayak, kamu tuh nggak tahu bersyukur gitu, kayak walaupun kamu nggak apa ya jarang jumpa sama mama papamu, tapi nggak lihat gitu kamu belanja apa aja, kamu mau makan apa aja gitu, ya udah tinggal beli 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 gitu kan. Hmm. Tapi ya di lain sisi kalau aku kasihan sih karena kayak ya kurang lebih hampir sama, cuman beda di duitnya aja kalau aku sama dia. Karena Aku sedih. kalau dia duitnya ada, kasih sayang orang tua nggak dapat, Hmm. ya kan? Kalau aku waktu orang tua aku nggak dapat, duitnya juga nggak ada. Double kill coy. Jadi kayak aku tuh agak sempat kasihan gitu juga karena relate gitu kan, kayak kok kita sama gitu. Cuman ya udah kayak apa ya, kayak ya udah sih masih ya kadang serba salah juga jadi orang tua kan, karena ya itu alasan orang tua nyari duit pasti buat anak, tapi mereka juga nggak merhatiin ini, mereka nyari duit banyak-banyak pun kalau anaknya jadi kayak apa ya sih, Terbengkalai. ya kan, Iya. kan kasihan juga anaknya. Tuh banyak Gitu. teman aku juga banyak yang kayak gitu, kaya banget. Tapi kok orangnya begini ya, jadinya dianya kok rada Begini tuh apa bang? troublemaker, terus Problematik jadi gitu malah ya. ngerahnya tuh ke ngobat, nggak apa gitu loh. Oh itu yang Nah, itu attention Karena nggak- seeker nggak- tuh.
karena Hmm. nggak ada arahan, karena orang tuanya sibuk Mm-mm. terus, yang bapaknya kerja pagi sampai malam, terus nggak tahu malamnya kemana, ibunya juga belanja mulu kali, nggak tahu. Jadi mainnya Bisa sama jadi. supir aja. Kok Hmm, sedih? ya begitu biasa. Banyak itu teman-teman aku juga begitu. Jadi ya emang harus seimbang sih semuanya. Ini emang life is a challenge Eh, anjir. What is Anjay. ahai, life if it's not challenge kan? ahai. Jadi emang sebelum kita menjadi parent tuh emang kita harus sadar aja bahwa ya itu adalah challenge yang kita harus tackle. Mm-mm. Bakal Mm-mm. banyak banget challenge-nya. Kita ngomongin kayak gini nih, kita ngomongin kayak gini, oh aku mau anak aku ntar begini, aku mau begini ngajarinnya. Belum tentu ntar kejadiannya kayak Iya, gitu. belum tentu. Belum tentu. Aku Yap. banyak ide buat anjingku, tapi ideku berbeda sama kenyataan. Apalagi waktu Mm-mm. lagi overwhelmed. Iya. Hmm. Ya ngelah nafasnya panjang juga tuh aku tadi. Kalian Menggunakan dendam nggak? kekerasan, tapi Kenapa? Dendam? gimana gitu. Apa-apa? Kalian Apa dendam Bang Mane? nggak sama orang tua kalian? Kalian dendam nggak? Aku iya. Iya, oke. Kalau aku iya. Mika? Kalau aku mungkin udah ke arah kayak mati rasa sih. Jadi kayak bilang Hmm. dendam itu enggak, tapi kalau dibilang kayak kayak kecintaan banget juga enggak. Jadi kayak ya gitu-gitu aja deh. Itu kayak kalau misalkan orang tua sakit ya aku sebisa mungkin lah mencari anak yang berguna, ya kan. Tapi kalau misalkan posisinya mereka juga lagi sangat tidak mendukung aku, ibarat kayak yang nggak support, kayak Mhm. omongan mereka nyakitin aku, ya kalau untuk aku yang sekarang, aku kebanyakan yang aku ngebantah juga sih, kayak Mhm. pasti aku jawabin gitu, karena ada lah luka-luka ibarat kayak luka-luka masa lalu gitu kan, yang disebabkan sama mereka gitu. Hmm. Cuman kalau dibilang dendam enggak, dibilang kecintaan banget juga sama orang tua juga enggak, ya Hmm. so-so. Aku Jadi kalau dendam. gimana kalau marah-marah? Dendamnya gini, Marah soalnya banyak banget nih iya kejadian sih. sama dia, jadi aku paham sih. Soal Dendamnya sampai merusak hari kamu gak? Aku yang penting ini doang. Dendamnya sampai merusak hari kamu gak? Sampai membuat energi kamu jelek segala macam gitu gak? oh Kalau iya, lagi dendam. sampai aku Iya, pindah dari rumah orang tua kan, perlu iya. menjauh banget sampai udah apa ya? Gimana ya? Aku dendam tapi dendamku sama besarnya sama harapan aku bisa baikan sama mereka. Hmm. Jadi Hmm. karena aku masih ada harapan aku bisa baikan sama mereka, dendamku gede. Ya. Aku Hmm. belum mati rasa, maksudnya mungkin kayak Mika gitu kan. Aku Mm-mm. masih ada harapan, Hmm. mungkin mereka bisa mengerti point of view-ku. Mungkin aku juga Hmm. bisa hatinya melembut atau apalah segala macam gitu-gitu kan. Cuman aku Mm-mm. dendam. Mungkin aku Karena cuma kenapa? gimana? Nggak cuman Coba karena lanjut. apa ya, denial mereka tuh terlalu besar. Jadi apapun yang aku omongin nggak masuk di mereka. Iya, 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 iya. Asal Itu mereka emang bisa banget sih banget. asal mereka bisa diem aja terus denger acknowledge kalau angkatan kita udah beda jauh, cara mikirnya beda jauh, ilmu kalian sudah banyak yang tertinggal. Mereka udah True, bisa true. paham itu aja, aku udah bersyukur, tapi ini belum. Mhm. Hmm. Ya, hope masih nggak apa-apa sih ya. Ditahan terus, hope tuh harus ada ya. Mm-mm. Cuma sometimes aku cuma mau ngingetin aja, kalau misalnya sampai dendamnya tuh bikin hari kamu benar-benar jadi rusak, jadi energinya jadi jelek, jadi ngerusak produktivitas segala macam lah ya. Mm-mm. Just remember bahwa mereka itu juga korban juga gitu loh. Mereka Iya. juga Maaf ya, bisa korban disuruh. dari orang tuanya mereka juga. Mm. Mungkin itu bisa lebih, bukan mendem ya, jangan sampai kamu pendem ya, tapi mungkin itu bisa lebih meredakan hati gitu loh. Karena apa yang mereka lakukan kita nggak bisa atur kan, itu udah di luar kendali kita. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri kan. Jadi mindset kita kalau bisa just remember that they are also victims of parent Iya. bullying. Iya, makanya aku pilihanku adalah menjauh dulu. Soalnya Iya. di saat aku juga ngerti mereka adalah hasil ya parenting zaman dulu,
Aku juga nggak Mm-mm. bisa membenarkan mereka ngelakuin ini ke aku dan aku udah ngomong masalahnya. Yep. Beda soal kalau aku masih diem terus kayak menggerutu sendiri di belakangan enggak. Kan aku ngomong lagi kayak ini Hmm. apa kayak kondisinya aku udah kayak meeting serius sama keluargaku gitu. Terus semua omonganku dibantah. Jadi Mhm. kayak udah aku udah kasih berapa tahun ya? Aku ngomong sama mereka tuh 3 tahunan dulu sebelum aku pindah. Terus mental Hmm. semua. Udah ujungnya aku kayak aku udah terlalu banyak sakit hati. Aku ngomong nggak ada yang masuk ke kalian. Kalian entah kenapa juga nggak mau apa ya nggak mau mengakui bahwa angkatan baru tuh punya cara mikirnya sendiri. Maksudnya aku bukan perpanjangan pribadi kalian gitu lah bisa dibilang. Mhm. Aku punya otakku sendiri gitu kan. Mhm. Jadi ini nggak sehat. Aku harus keluar dari rumah ini. Yes. Jadinya kayak mungkin nunggu waktu atau apa segala macam. Mungkin kan emosiku pudar. Mereka juga makin ngerti segala macam. Mungkin nyadar kan. Tapi it's good deh, it's good kalau misalnya Hmm. emang kamu udah bisa melakukan action itu gitu loh. Mm-mm. Aku sangat mendukung untuk kedepannya. Nice. Gitu. Jadi guys, ini I think our time is up. Yes. Lumayan nih. Yep. Jadi sebagai penutupan aku cuma mau ngingetin bahwa tanpa orang tua kita nggak ada di dunia ini untuk mempelajari alam kita yang indah, untuk experience keindahan dunia ini, keindahan alam ini. Jadi ya anyway tetap harus thanks lah ke mereka walaupun mereka kadang-kadang banyak kurangnya. Yes. True. Be the bigger person. Yes. Amin deh. Aku nggak tahu bigger personnya bisa apa enggak. Soalnya zaman aku bertumbuh berkembang aku udah bigger person. Jadi aku sekarang kayak inner teenagerku Yes. keluar. Dulu inner Ya itu childnya pasti. iya heeh. Kayak inner child Pasti udah akan sembuh. akan keluar kok kayak gitu. Inner teenagerku baru muncul. Pasti. Baru puber-puber baru Heeh, baru membangkang-membangkangnya. Mm-mm. Kayak kurang lebih sama sih kayak ya mungkin kalau Yes. kalau aku mungkin karena apa ya, karena nggak pernah lama kepisah juga kan sama orang tua, jadi aku nerima energi mereka terus ya gitu. Iya. Ya begitulah guys. It's okay. Pasti akan ada jalannya amin. Amin. untuk bisa menjadi lebih baik. Akan Amin. ada jalannya. Amin.